Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan metodologi studi Islam Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut Mana Khalil Al-Khattan, Al-Quran secara etimologis berasal dari qara'a yaqra'u qiraatan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun ad-dhammu huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Bahasa kata Al-Quran berasal dari kata qara yang berarti bacaan, kumpulan, atau himpunan. Sedangkan menurut istilah, definisi Al-Quran memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah 1. Syafi'i Hasan Abu Thalib menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dari sumber utama bagi syariat. 2. Zakaria Al-Biri. Yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dari sumber utama bagi syariat. 2. Zakaria Al-Biri. Yang dimaksud Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan lafal bahasa Arab, dinukilkan secara mutawatir dan ditulis pada lembaran-lembaran mushaf yang dinukil secara mutawatir. 4. Mana Al-Khattan menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. 5. Saifuddin Al-Amidi berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesungguhnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. 4. Dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. 6. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, melalui Jibril dengan menggunakan lafaz bahasa Arab dan maknanya yang benar. Kandungan Al-Quran. Menurut Dr. Ali Anwar Yusuf MSI dalam bukunya secara garis besar, Al-Quran mengandung pokok-pokok ajaran sebagai berikut. A. Prinsip-prinsip keimanan, yaitu doktrin kepercayaan untuk meluruskan dan menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan, seperti keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. 6. Prinsip-prinsip syariah, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau alam sekitarnya. C. Prinsip-prinsip ibadah, yakni kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang mewujudkan menghidupkan hati atau jiwa manusia. D. Prinsip-prinsip akhlak atau etika, yakni perbuatan-perbuatan manusia yang mengajak untuk berakhlak mulia dan berbudi luhur. E. Janji dan ancaman, yaitu janji dengan alasan bagi mereka yang taat kepada Allah dan ancaman bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. F. Sejarah kisah-kisah masa lalu, yaitu sejarah tentang kisah para rasul, nabi, sahabat, orang-orang soleh, masyarakat
atau bangsa-bangsa terdahulu. G. Ilmu pengetahuan, yakni sebagai sarana bidang ilmu pengetahuan dan informasi tentang ilmu kemanusiaan, kesehatan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Al-Quran. 1. Fungsi yang paling utama dan sangat esensial adalah sebagai pedoman hidup dan memberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang baik dan benar. 2. Al-Quran sebagai penjelas terhadap petunjuk, maksudnya adalah sebagai penjelas atas segala sesuatu yang harus dijadikan aman bagi manusia. 3. Sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. 4. Sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. 5. Sebagai mukjizat terakhir dan terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan tersebut secara umum meliputi aspek bahasa, aspek sejarah, dan isyarat-isyarat tentang sains. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. 1. Memberi pedoman dan petunjuk lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa dimanapun berada serta segala zaman atau periode waktu. 2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. 3. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. 4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. 5. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah takwa. 6. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwanya. As-Sunnah atau Al-Hadis. Pengertian. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi. 1. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Dalam ayat tersebut, bangkai itu haram dimakan, tetapi tidak dikecualikan bangkai yang mana yang boleh dimakan. 3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Hadis menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut. 1. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. 2. Hadis makbul adalah hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah. 3. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat dan kejanggalan pada matanya. 4. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Ijtihad. Pengertian. Secara bahasa ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini pun berarti kesanggupan atau al-wus, kekuatan atau al-taqah, dan berat atau al-masyaqqah. Rukun-rukun ijtihad. 1. Al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. 2. Mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. 3. Mujtahid fih, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklif. 4. Dalil syara', untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih. Syarat-syarat mujtahid. 1. Mengetahui makna ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah.
2. Mengetahui makna hadis hukum secara bahasa dan istilah. 3. Mengetahui nasikh mansukh baik dari Al-Quran maupun Sunnah. 4. Mengetahui ijma sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi ijma terdahulu. 5. Mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya yang disepakati, karena qiyas merupakan salah satu metode ijtihad yang rincian hukumnya banyak dijelaskan dengan cara tersebut. 6. Mengetahui ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sarah, ma'ani, dan bayan, karena Al-Quran dan Sunnah disusun dalam bahasa Arab. 7. Mengetahui ilmu usul fiqh, karena di dalamnya dibahas dasar-dasar dan rukun ijtihad. 8. Mengetahui maqasid al-syariat dalam penetapan hukum. Hukum ijtihad. Pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri yang mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihadnya menjadi wajib ain. Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu hilang dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihadnya menjadi wajib kifayah. Ketiga, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak ada atau belum terjadi. Keempat, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, atau ijtihad yang hukumnya telah ditetapkan secara kesepakatan ijma'. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.